Kenapa seorang anak muda seperti Mbak Dita tiba-tiba tertarik di dunia pendidikan, Mbak? Karena saya merasa nggak semua, ya itu tadi, nggak semua orang punya privilege atau kesempatan yang sama seperti yang kita punya sekarang gitu kan. Bukan cuma pemikiran tapi dilaksanakan. Betul, untuk, betul. Mencapai apa yang dicita-citakan ya. Dapat pengetahuan kalau Mbak Dita ini memang senang berbagi informasi tentang data ya, Bu Ferry ya. Itu tentang apa aja sih? Karena ketika kita hanya menerima berita di satu sisi aja, terkadang kita jadi tidak bisa berempati terhadap orang-orang yang berpendapat di sisi lainnya gitu. Oke, jadi Mbak Dita ini ternyata senang belajar dan senang mengajar ya Mbak Dita ya. Usia muda bukanlah penghalang untuk berkarya, seperti yang dilakukan oleh Dita Widi Amalia. Ketertarikannya pada dunia pendidikan membawanya menjadi relawan dalam sekolah anak jalanan. Kemudian Dita juga sangat aktif memberikan edukasi mengenai seluk-beluk data agar masyarakat seperti kita bijak menggunakan data di dunia maya. Setelah ini kita akan melihat cerita mengenai Dita Widi Amalia bersama saya Mona Ratuliu dalam gelar wicara Ibu Kota Awards mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Teman aksi hidup baik, saya Mona Ratuliu sudah nggak sabar nih rasanya ingin mewawancarai seorang nominasi dari Ibu Kota. Mbak Dita, aduh Mbak Dita, deg-degan gak sih rasanya duduk di kursi itu? Iya, deg-degan banget Mbak Mona. Iya ya, tapi sebelum aku mau wawancara Mbak Dita, aku mau ngobrol sama Mbak Ferry Farhati juga. Terima kasih loh Mbak Ferry, sudah memunculkan Mbak Dita yang tadinya ada di sudut ibu kota nih. Akhirnya semua orang jadi tahu ya, teman aksi hidup baik ya, kita juga jadi tahu aksinya Mbak Dita hari ini. Mbak Ferry, gimana pertama ketemu sama Mbak Dita, menemukan Mbak Dita nih? Terus kesannya seperti apa? Ini perlu diapresiasi loh, seorang perempuan ibu kota kayak Mbak Dita begini. Jadi Ibu Kota Awards ini bukan self-nominated. Jadi Mbak Dita sendiri nggak mengusulkan gitu. Tapi ada teman-teman di sekitar Mbak Dita yang mengusulkan nama ini karena mereka melihat bahwa sosok Mbak Dita ini melakukan banyak hal untuk lingkungan. Dari 140 cerita lebih yang masuk, Mbak Dita menonjol karena pertama dia masih muda, tapi kepeduliannya sudah tinggi. Apalagi ini isunya pendidikan dan untuk anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari banyak pihak, anak-anak jalanan. Selain itu juga Mbak Dita punya kepedulian terhadap yang sekarang ini sedang beredar nih, masalah berita-berita yang online. Padahal kan kita sekarang semuanya online. Jadi gimana caranya supaya masyarakat bisa lebih kritis, lebih cerdas dalam melihat berita-berita online. Dan itu rasanya anak muda kemudian melakukan sesuatu kan hebat banget ya Mbak? Ya, betul banget, betul. Luar biasa sekali Mbak Dita, gimana rasanya? Puji syukur sih, alhamdulillah banget dinominasikan oleh seorang teman yang baik di Forum Indonesia Muda. Dan nggak menyangka sampai bisa bertemu dengan Ibu Ferry, bertemu dengan Mbak Mona di sini gitu. Kaget juga sih awalnya ketika diumumkan masuk nominasi 20 besar kayak 20 gitu. Besar ya. Iya. Tapi kita pengen tahu lebih jauh lagi mengenai Mbak Dita dan dunia pendidikan. Kenapa seorang anak muda seperti Mbak Dita tiba-tiba tertarik di dunia pendidikan, Mbak? Oke. Jadi memang dari dulu itu saya punya ketertarikan di dunia pendidikan, entah kenapa. Pokoknya ketika berbicara tentang dunia pendidikan, ketika mengajar anak-anak itu rasanya passionate banget gitu. Memang dari kecil udah terbiasa mengajar gitu. Kalau dulu kan karena saya olimpiade matematika juga, jadi saya terbiasa mengajar adik saya kayak gitu kalau kesulitan sekolah. Terus mengajar juga teman-teman saya gitu. Nah, sampai pada kuliah saya menemukan fakta bahwa banyak orang-orang yang tidak memiliki privilege seperti saya punya kayak gitu. Terus saya merasa kok ternyata pendidikan di sekitar saya, di sekitar kampus saya mengalami tidak merata lah istilahnya gitu. Dan ketika bekerja pun saya menemukan hal yang sama di Jakarta gitu, yang akhirnya itu membuat saya tertarik dengan dunia pendidikan gitu. Oh, oke. Jadi Mbak Dita ini ternyata senang belajar dan senang mengajar ya Mbak Dita?
belajar juga loh sampai ikut Olimpiade Matematika. Nah, tapi kan kalau kita bicara mengenai dunia pendidikan tuh kan luas sekali ya. Betul. Tapi akhirnya Mbak Dita memutuskan untuk mengajar anak jalanan ya. Iya, betul. Bisa aja sekolah Sekolah alternatif anak jalanan. Nah, kenapa pilihannya ke anak jalanan, Mbak? Karena saya merasa nggak semua, ya itu tadi, nggak semua orang punya privilege atau kesempatan yang sama seperti yang kita punya sekarang gitu kan. Anak-anak jalanan ini sebenarnya banyak banget yang punya potensi, sayangnya karena orang tuanya concern terhadap finansial keluarga sehingga tidak bisa concern dengan anaknya gitu, sehingga potensi ini terpendam kayak gitu. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalkan anak jalanan ini mereka bersekolah, tetapi bersekolahnya terkadang tidak terlalu diperhatikan kayak gitu. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengajar mereka sebagai guru volunteer di Saaja gitu sih. Dan kebetulan Saaja ini dekat dengan kantor saya gitu, jadi cukup fleksibel gitu untuk tiap weekend ke sana. Jadi sambil bekerja, sambil ngajar anak jalanan. Iya betul Ibu. Kita udah kerja, fokus di kerjaan Bu kalau saya udah kerja. Tapi kalau Mbak Dita habis kerja langsung ngajar anak jalanan ya. Itu tantangannya kan luar biasa ya Mbak Dita ya, mengajar anak jalanan ya. Rasanya gimana? Apa sih tantangan-tantangan yang paling sering dirasakan tuh apa? Kalau kita mengajar anak-anak biasa, misalnya saudara kita atau adik-adik kita gitu kan, kita akan tahu ya karakter mereka dari kecil dan kemungkinan akan jauh lebih mudah dibanding anak jalanan. Sedangkan ketika mengajar anak jalanan, ada yang anak yatim, ada yang memang terbiasa dengan lingkungan ibu kota yang keras sehingga lumayan susah untuk dibantu kayak gitu. Akhirnya banyak terkendala sih selama proses pengajaran di kelas gitu. Tapi lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, proses itu membuahkan hasil gitu. Saya jadi lebih dekat dengan anak-anak kayak gitu sih. Hasilnya itu ya yang bikin Mbak Dita mungkin jadi lebih semangat gitu ya. Iya betul. Ini sejak kapan sih Mbak Dita mengajar di sekolah anak jalanan? Sejak 2018. Iya, awal 2018 saya saat sudah itu mulai usia mengajar. berapa? Sekarang Mbak Dita usianya 25 tahun kan ya, betul ya? Iya, 20. Berarti saat itu usianya 23. 23 tahun. Iya. Ya? Lulus kuliah atau masih kuliah? Baru lulus kuliah langsung ke Jakarta, di Jakarta langsung nyari tempat di mana bisa gitu ngajar. Nah, selain Mbak Dita, gurunya ada berapa banyak di sana? Kalau di Saaja, guru tetapnya ada 2 orang. Satu kepala sekolahnya Bu Iin dan satu pengajar tetapnya gitu. Kebanyakan proses mengajar di Saaja ini menggunakan guru volunteer gitu. Jadi Bu Iin tuh selalu menjadwalkan ada nggak organisasi atau mahasiswa yang mau mengajar di Saaja kayak gitu. Karena kan terkadang terkendala oleh biaya operasional segala macam kayak gitu sih. Nah, volunteering ya? Iya, volunteering Ibu. Nah, kebetulan ketika saya menemukan Saaja, setelah sebulan kok saya merasa ini bisa nih untuk saya ngajak teman-teman saya di kantor untuk mengajar juga di Saaja, karena kebetulan teman-teman saya ada juga yang punya ketertarikan yang sama gitu. Ya udah, karena itu akhirnya saya mengajak sekitar 9 orang juga untuk mengajar di Saaja dari kantor kayak gitu. Jadi 9 orang dari kantor untuk ngajar, berapa banyak anaknya? Dari TK sampai SMA Bu, ada ratusan. Cuman kita mengajarnya, iya kita mengajar khusus kelas 2 dan 3-nya sekitar 60 orang. Oke. Dan itu tiap hari? Oh enggak Bu, tiap Sabtu aja. Hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Iya, karena kan tempatnya terbatas, jadi harus gantian jadwalnya gitu. Terus nggak jalan-jalan di Sabtu Minggu? Iya Bu, yang mau ditanyain juga. Biasanya kan anak muda usia 25 tahun kalau Sabtu Minggu kan janjian sama teman-teman. Ini janjian juga ya sama teman-teman kantor, tapi iya, betul. Tapi begitu, jadi kalau itu durasinya berapa lama sih Mbak? Nggak ada waktu untuk ya tadi Bu Ferry bilang jalan-jalan, ketemu sama teman gitu? Oh ada tentu, durasinya dari jam 8 sampai jam 11 biasanya gitu. Cuman kan anak-anak kadang ketika kita memberikan pelajaran yang asik, mereka kan suka banget visual, gambar, mewarnai kayak gitu.
kadang kelewatan nyampe jam 1 kayak gitu, nagih gitu. Keasikan ya. Iya, keasikan Bu, bener. Nah, itu biasanya yang diajarkan tuh apa aja Mbak, pelajaran sekolah atau mungkin justru pelajaran di luar sekolah apa gimana? Jadi Saaja ini kalau khusus untuk SD sampai SMA, kita fokusnya mensupport pendidikan formal mereka kayak gitu. Untuk adik-adik yang TK, memang TK-nya sudah penyetaraan sehingga bisa masuk ke SD negeri gitu. Nah, untuk yang SD kelas 2-3 ini kita mensupport matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta sainsnya mereka gitu. Jadi, plus pendidikan agama gitu, karena nggak semua anak tahu sholat misalnya, caranya gimana, kayak gitu-gitu sih. Keluarga Mbak Dita sendiri ada di Jakarta atau? Keluarga saya ada di Jogja, Ibu. Oh, di Jogja. Latar pendidikan Mbak Dita? S1 di Matematika ITB kayak gitu. Matematika ITB. Tapi kan di saat pandemi seperti ini kan kegiatan belajar mengajar ini kan banyak kendalanya Mbak Dita. Iya, masih betul. tetap jalan atau stop dulu atau mungkin ada cara-cara tertentu gitu untuk mengajar anak jalanan? Iya, jadi kalau saat ini Saaja sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh seperti yang disarankan oleh pemerintah kayak gitu. Tapi tetap jalan ya? Tetap jalan. Alhamdulillahnya banyak dapat bantuan juga ya dari berbagai pihak, dan anak-anak mendapatkan support handphone juga dari orang tuanya. Orang tuanya juga sekarang udah mulai concern gitu ya. Dan paling cuma tinggal satu anak sih yang belum memiliki handphone, yang sampai sekarang masih kita bantu carikan kayak gitu. Terkait kuota, ini dapat bantuan juga dari Kemendikbud ya, alhamdulillah, dari program Kemendikbud. Jadi PJJ masih berjalan gitu. Cuman challenging-nya ada yang kadang ikutan, ada yang enggak gitu di tiap weekend. Tidak serutin pas offline sih sebenarnya gitu. Tapi kegiatannya masih tetap jalan ya? Iya, betul. Oke. Ada kesibukan lain nggak Mbak Dita selain mengajar? Kesibukan lain yang jelas bekerja itu tadi. Selain itu juga saya tergabung dalam komunitas profesional Data Science Indonesia dan Forum Indonesia Muda Kepemudaan kayak gitu. Komunitas profesional Forum Indonesia Muda. Oh, kalau yang komunitas profesional tuh Data Science Indonesia. Oh, Data Science Indonesia. Nah, Iya. ini tadi saya juga dapat pengetahuan kalau Mbak Dita ini memang senang berbagi informasi tentang data ya, Bu Ferry ya. Iya. Itu tentang apa aja sih? Ya, jadi kan beberapa akhir ini kan kita banyak banget mendapatkan berita informasi yang meluap tentang COVID gitu kan. Nah, sayangnya masyarakat Indonesia ini sebenarnya masyarakat Indonesia memiliki keingintahuan yang tinggi, tapi tidak diimbangi oleh literasi yang cukup bagus kayak gitu, sehingga mudah banget termakan hoax kayak gitu. Nah, ini sih yang menjadi kegelisahan saya, yang akhirnya membuat saya ingin berbagi sharing tentang sebenarnya COVID ini bukan konspirasi loh, tapi memang benar-benar ada gitu. Dan sebenarnya sudah ada bukti bahwa korbannya sekian kayak gitu, dan masyarakat seharusnya menjalankan 3M yang disarankan oleh pemerintah secara taat kayak gitu. Gitu Jadi sih. memang datanya nih ada gitu ya. Iya, Jadi kalau betul. dicari memang bisa gitu ya. Mbak. Betul. Yang diajarin siapa aja Mbak? Melalui media apa? Nah, karena ini di tengah pandemi ya Bu ya, jadi mayoritas saya lewat webinar-webinar gitu. Kerjasama dengan beberapa instansi, kayak kemarin sempat dengan Institut Teknologi Kalimantan. Terus ada juga bersama dengan teman-teman Sumatera Utara gitu. Terus beberapa ada juga yang seperti dari teman-teman startup di Surabaya kayak gitu. Jadi kebanyakan emang kita bentuknya kolaborasi gitu sih Bu, dari Jaringannya sendiri dari teman-teman, ada yang dari teman-teman saya sendiri, ada juga yang memang tiba-tiba ada aja yang masuk ke Instagram saya menghubungi atau LinkedIn kayak gitu Bu. Nah, ini teman aksi hidup baik pastinya penasaran nih, kenapa sih edukasi data ini jadi sesuatu yang penting gitu Iya. untuk Mbak Dita? Iya, jadi saya percaya bahwa data ini new resource di era kini gitu. Di tengah pandemi ini kan sebenarnya banyak banget akhirnya industri yang tadinya offline mengarah ke digital gitu. Akhirnya industri di Indonesia lama-kelamaan akan mengalami transformasi di digital kayak gitu. Nah, ini sih ketertarikan saya, data tuh jadi semacam new resource. Ketika kita tahu datanya, kita akan tahu kita akan mengarah kemana,
terus problem statementnya apa, sehingga bisa dicarikan solusinya apa kayak gitu. Jadi bukan berdasarkan asumsi-asumsi lagi gitu sih. Nah sekalian nih kita jadi bisa tahu nih ya Bu Ferry ya, kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan gitu ketika kita melihat data atau mungkin ingin mencari literasi gitu kan. Sekarang juga kan sebenarnya banyak literasi baik di media sosial, tapi kan kadang-kadang kita suka susah gitu membedakan yang mana bahkan hoax, yang benar yang salah pun kelihatannya benar. Betul Bu, betul. Jadi betul. gimana, apa sih yang kita harus perhatikan nih sebagai manusia, apalagi di ibu kota ya, pasti banyak banget tuh yang udah menggunakan teknologi. Iya betul. Mungkin ketika menyerap berita, usahakan kita menyerap berita dari dua sisi, baik dari sisi satu dengan sisi lainnya gitu. Jadi kita menerima berita yang komprehensif sehingga kita tahu apakah kita di posisi netral atau menjurus ke posisi yang salah satunya gitu. Karena ketika kita hanya menerima berita di satu sisi aja, terkadang kita jadi tidak bisa berempati terhadap orang-orang yang berpendapat di sisi lainnya gitu. Nah, sehingga kita tidak komprehensif aja mengetahui problemnya tadi gitu. Gitu sih. Jadi sebelum menerima, cross check terlebih dahulu datanya dan diambil data dari dua sisi tadi gitu. Kalau itu siapa yang belajar itu orang tua, anak muda atau anak-anak yang menjadi target dari programnya Medita? Mayoritas mahasiswa, tapi ada juga terkadang orang tua yang ikut serta gitu Bu. Kayak tadi kan ada yang dari startup gitu juga. Nah itu ada juga yang dari pemuda, ada yang dari orang tua gitu. Bu Ferry terpana nggak sih melihat sosok seperti anak muda seperti Mbak Dita 25 tahun punya pemikiran-pemikiran luar biasa, apalagi udah mulai mengarah ke edukasi data. Menurut Bu Ferry gimana? Bukan Bu? cuma pemikiran tapi dilaksanakan. Betul, untuk betul. Mencapai apa yang dicita-citakan ya. Yang saya kagum anak jalanan ini kan dalam mendidik mereka itu sebetulnya seperti tadi dibilang ada challenge yang lebih dibandingkan pada umumnya anak-anak. Karena mereka sendiri tentunya punya permasalahan yang kita nggak tahu dan anak-anak itu nggak bisa mengekspresikan permasalahan itu. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mbak Dita ini sudah memberi outlet bagi anak-anak ini untuk kemudian menemukan dirinya dan belajar, kemudian tahu bahwa ada yang mengapresiasi, ada yang menghargai, itu sangat berdampak kepada kepribadian si anak tentunya. Mbak Muna tentu tahu ya kalau ada anak nggak dapat perhatian gitu kan tentunya jadi bermasalah. Ini hadir sosok Dita dan kawan-kawan untuk mau hadir menunjukkan kepeduliannya, dan itu tentunya berdampak tidak hanya di lingkungan situ tapi seluruh Jakarta menjadi lebih anak-anak ini ada yang merhatikan gitu loh. Mbak Dita ambil tanggung jawab untuk memberikan perhatian kepada mereka, dan tentunya itu perlu diapresiasi. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan Mbak Dita menular ke banyak orang, dan barangkali teman aksi hidup baik ada yang mau bantu Disa aja ya. Iya betul. Bisa bergabung. Kita dengan diangkatnya cerita Mbak Dita, mudah-mudahan kita tahu di pelosok Jakarta ini ada yang melakukan sesuatu untuk anak-anak jalanan. Terima kasih banyak. Gitu ya, terima kasih banyak, saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih. Tapi saya masih penasaran lagi nih mengenai edukasi data. Ada biasanya tantangan-tantangan apa sih atau permasalahan apa biasanya yang ditemukan di masyarakat kalau seputar edukasi data, Mbak Dita? Iya, mungkin tantangannya ini sih. Jadi bahkan di keluarga saya pun terkadang terjadi gitu, misalnya forwardan dari WhatsApp terkait dengan berita-berita gitu. Itu paling kalau makin sensasional makin sering di-share. Iya betul. Udah gitu kan kita kan pengen jadi yang terbaru gitu, pengen jadi yang pertama gitu untuk share informasi gitu. Jadi belum dicari tahu informasinya betul atau salah udah share gitu ya. Iya betul, sama sih permasalahan. Dan karakter masyarakat Indonesia kan sebenarnya gotong royong ya, saling berbagi, sharing is caring kayak gitu kan. Cuman itu tadi mungkin ketika saya melihat grup WhatsApp keluarga kok terkadang ini sebenarnya beritanya salah nih, kayak misal COVID ditularkan melalui airborne, padahal sebenarnya droplet kayak gitu kan misalnya. Nah itu kan salah ya sebenarnya gitu. Akhirnya cara meluruskannya itu yang susah. Iya kayak gitu. Mungkin
lebih ke ini sih, pendekatan aja ke teman-teman di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita maupun yang bisa kita jangkau. Kalau misalkan untuk menge-share sebuah berita atau informasi yang didapat itu dipilah-pilah lagi, dan tadi penyerapannya harus dari dua sisi kayak gitu. Jadi tidak mudah untuk nge-forward apa yang sudah ada di WhatsApp misalnya atau di Twitter kayak gitu kan, gitu sih. Nah ini dia ya cara bijaksananya. Sebenarnya saya juga kadang-kadang suka emosi gitu ya, kayaknya langsung pengen, aduh itu salah gitu. Tapi ternyata sebenarnya lebih bijaksana apabila kita memberitahu banyak orang bahwa kalau ada berita kita melihat dari dua sisi ya berita ya. Jadi kita harus ada di posisi netral. Betul. Wah ini benar-benar tips banget nih untuk saya nih. Kalau tanggapan masyarakat setelah mendapatkan edukasi data ini biasanya gimana Mbak Dita? Ada yang masih apa ya, keep persistent dengan pendapatnya kayak gitu, ada gitu. Cuman ada juga yang kayak oh iya ya ternyata gini gitu, dan setelah diberikan, biasanya setelah diberikan datanya, buktinya itu mereka langsung percaya kayak gitu. Biasanya gitu sih. Saya juga bergabung di kegiatan sukarelawanan di Lapor Covid ya. Lapor Covid, oh ya. Iya, di Lapor Covid itu saya sebagai tim modeling bagian sentimen analisis Twitter kayak gitu. Nah terkadang kita kayak mengkelompokkan mana yang hoax, mana yang stigma, mana yang konspirasi kayak gitu dari Twitter. Dan dari situ kita nyebar tuh ke teman-teman di WhatsApp atau di mana yang sekiranya perlu disebarkan berita-berita yang benar kayak gitu. Counter ya berita yang salah. Iya betul, jadi di counter gitu sih. Ada perubahan nggak selama 2 tahun Mbak Dita mengajar? Ada dilihat bahwa mungkin ada anak yang kemudian membaik, kemudian dia punya cita-cita atau gimana, atau mungkin bisa cerita? Ya, ini jadi ada beberapa hal yang memang kita tanamkan gitu sebagai apa ya, karakternya mereka. Misalnya yang awalnya sebenarnya penyakitnya anak-anak tuh ini Bu, nge-games online di handphone kayak gitu. Nah, yang awalnya nge-games akhirnya kita arahkan untuk ke hal lain seperti misalnya mau buat prakarya kayak gitu. Terus ada lagi yang awalnya hanya tahu cita-cita itu dokter dan astronot misalnya, guru gitu. Jadi tahu juga kalau misalkan ada loh profesi-profesi lain seperti wartawan misalnya atau presenter kayak gitu-gitu. Itu diperkenalkan juga ya Mbak Dita ya? Iya betul. Sekali 2 kali pertemuan kita memperkenalkan itu juga. Paling nggak mereka dari kecil udah punya impian gitu. Sudah kita mau menanamkan itu juga gitu Bu. Saja itu bentuknya tuh ke sekolah atau bagaimana? Iya, jadi Saja ini tuh sekolah Bu, di bawah yayasan gitu, Yayasan Param. Lokasinya biasanya di mana Mbak? Lokasinya di Kuningan belakangnya Westin Tower. Itu memang ada tempat khususnya gitu ya? Betul, dan itu meminjam bangunan dari Pemprov DKI juga kayak gitu, dan alhamdulillahnya diperbolehkan juga sama Pemprov DKI kayak gitu. Nggak ada kesulitan mengajak anak-anak gitu untuk datang ke berarti anaknya satu sekitar tempat situ dong ya? Iya betul gitu. Bu, sekitar situ, dan orang tuanya biasanya berjualan di kantin yang di depannya gitu Bu. Karena kan di sekitar situ ada Plaza Festival, ada banyak gitu yang memang orang-orang kalau misalnya di sebelum pandemi ya sering banget berkunjung gitu. Kalau menurut Mbak Dita sendiri, peran pemuda ibu kota ini dalam pendidikan nih seperti apa sekarang? Oke, ini agak berat ya. Kenapa berat ya Mbak? Gini sih, mungkin yang tadi seperti saya bilang ya, kita terkadang tidak sadar kalau sebenarnya kita punya privilege lebih gitu. Terkadang kita hanya melihat rumput tetangga lebih hijau dibandingkan dengan kita gitu. Padahal sebenarnya kita bisa bergerak hanya dengan apa yang kita punya kayak gitu. Kayak misal saya menyukai sekali matematika gitu, ya saya bingung gitu, ada anak-anak yang tidak suka matematika, awalannya apa gitu. Pada akhirnya ketika saya ajarkan matematika dengan cara fun, mereka akan senang dan mudah meresap ilmunya kayak gitu. Nah, begitupun dengan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia gitu. Alangkah lebih baiknya ketika mereka melihat potensi ada dalam diri mereka dan melihat di sekitar mereka ada yang kurang, itu ketika mereka bergerak itu very nice banget sih kayak gitu. Saya merasa akan
dunia akan jauh lebih baik kayak gitu dibandingkan kita hanya mengutuk dalam kegelapan kayak gitu sih. Nah, kalau di sekolah itu sendiri, sekolah anak-anak jalanan itu sebetulnya apa sih yang masih belum terpenuhi? Apa itu jumlah guru atau mungkin ada teman aksi hidup baik yang mau ikut membantu di sana, apa kira-kira yang bisa dibantu di sekolah anak jalanan ini? Oke. Kalau dulu itu sebelum pandemi kita terkendala sama ini Bu, bangunan gitu, karena kan bangunannya pinjam dari Pemprov dan harus perpanjang kayak gitu. Jadi karena nggak ada tempat lain sih selain di situ gitu, jadi terkendala di situ pertama. Yang kedua terkait dengan dana Bu, dana operasional. Saya nih benar-benar disupport oleh donatur yang tetap gitu. Tapi kadang ada juga dengan situasi tertentu beberapa perusahaan menarik kembali stop memberikan ini mungkin karena apa gitu kan. Jadi lebih ke dana yang memang tidak stabil jatuhnya kayak gitu. Kalau untuk pengajar beberapa kali kita memang ada yang kekurangan pengajar gitu beberapa waktu gitu, tapi mostly alhamdulillahnya saat ini mungkin karena online jadi semua orang mudah mengakses kayak gitu ya Bu ya, jadi pengajarnya alhamdulillahnya ada kayak gitu. Luar biasa ya Mbak Bu Ferry ya, Mbak Dita ini kalau kita lihat tadi terutama dari pertanyaan saya mengenai peran pemuda, ternyata Mbak Dita ini punya skill yang luar biasa loh Mbak Dita. Dari dia tahu apa yang dipunya, yang dimiliki, terus tahu kebutuhan masyarakat juga apa ya Bu ya, terus ikut berkontribusi terhadap masyarakat dengan apa yang dimiliki, itu aja udah luar biasa sekali. Itu sebuah ide loh Mbak Dita. Ini kira-kira kalau mau memberikan apresiasi rasanya banyak sekali ya Bu ya. Apresiasi yang mau diberikan ke Mbak Dita menurut Bu Ferry gimana? Itu tadi saya bilang banyak anak muda yang punya waktu, punya keahlian, yang sebetulnya bisa melakukan hal yang sama dengan Mbak Dita untuk ambil tanggung jawab, melihat di sekitar mereka ada permasalahan dan ikut membantu. Dan saya tuh sampai rasanya kebayang kalau banyak Mbak Dita ya. Iya betul Bu. Banyak Mbak Dita di Jakarta ini yang dengan keahliannya sendiri-sendiri. Mbak Dita matematika, mungkin yang lain ada yang pintar menari, bisa ngajarin anak-anak jalanan menari. Kebayangkan mereka pasti senang sekali punya kesempatan untuk mengembangkan potensi anak-anak jalanan ini. Dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan Mbak Dita ini banyak yang kemudian insya Allah ada beberapa lainnya. Tapi yang ini mudah-mudahan ketika ceritanya diangkat oleh Ibu-Ibu Kota Award ini, insya Allah semakin luas inspirasinya, semakin banyak yang meniru, dan insya Allah Jakarta menjadi lebih humanis, lebih penuh harapan, dan mudah-mudahan dari ajang ini nanti bisa terjadi interaksi antara orang yang bisa membantu sekolah jalanan, ada orang yang kemudian membuat bantu untuk sekolah untuk anak-anak lain di sekitar di lingkungan yang lain. Terima kasih banyak untuk inspirasinya. Mudah-mudahan selalu sehat dan terus bergerak di masyarakat. Amin. Amin. Nah, teman aksi hidup baik rasa-rasanya pastinya menyerap energi yang luar biasa ya dari gelar wicara kita hari ini dengan hadirnya Mbak Dita, seorang anak muda. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan usia ya Bu ya untuk bergerak. Nggak perlu khawatir dengan usia, nggak perlu khawatir apa-apa, karena dengan apa yang kita punya kita bisa memberikan banyak sekali inspirasi kepada masyarakat, kita bisa melakukan banyak hal kepada masyarakat seperti apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Dita. Luar biasa. Terima kasih loh inspirasinya loh Mbak Dita. Nggak kerasa ya ternyata memberikan banyak inspirasi ke banyak orang. Nah, tapi aku penasaran nih Bu Ferry, sekarang nih kita ya, aku termasuk Bu Ferry juga pasti lagi kebingungan dengan sekolah online. Ini banyak sekali para ibu di sosial media yang sudah mulai pusing katanya ngajarin anak-anak. Padahal anak-anaknya sendiri loh. Mbak Dita nih ngajarinnya banyak sekali anak dengan banyak karakter gitu. Nah, kita ibu-ibu yang tahu udah kenal anaknya sehari-hari aja rasa-rasanya bingung juga kalau disuruh jadi guru di rumah. Mbak Dita mungkin bisa dong praktekin gimana sih sehari-hari ya ngajarin anak jalanan, gimana coba supaya semangat gitu yang diajarinnya. Nanti saya di rumah bisa praktekin ya Mbak Dita.
Gimana Mbak Dita? Ya? Biasanya saya pakai tools gitu sih, kuis-kuisan gitu, tebak-tebakan. Oh, pakai tebak-tebakan. Nah, ibu-ibu nih biasanya banyak punya tebak-tebakan, boleh dipakai nih ibu-ibu ya. Tebak-tebakannya, misalnya ada gambar nih, ada gambar, sebenarnya kata kunci tebakannya itu Indomie goreng gitu, tapi kita nanti ngerangkai katanya misalnya dari in, do, mi, gorengnya itu dari beda-beda benda gitu. Oh, Nah, ketika gitu. dijadikan satu jadinya Indomie goreng gitu. Itu misalnya kayak gitu. Dan anak-anak jadinya antusias untuk menebak ketika mereka udah bosen dan udah bosen dan mereka udah suntuk dengan pelajaran, jadinya mereka lebih antusias lagi karena ice breaking tadi kayak gitu. Oh gitu, jadi jangan tiba-tiba, ayo cepetan kerjain PR besok nih mesti dikumpulin, jangan tiba-tiba begitu ya. Iya betul, makanya nih jadi ada inspirasi. Jadi pakai ada ice breakingnya dulu ibu-ibu, ada ice breaking, pakai tebak-tebakan, bisa juga pakai kuis ya yang berhubungan dengan pelajarannya. Setelah ice breaking baru masuk gitu. Iya betul. Mbak Biasanya Dita. nanti kita pakai konsep who wants to be millionaire kayak gitu. Oh, Wants to be millionaire. Gimana itu caranya? Iya, jadi kita misalnya tebak-tebakan tentang tokoh pahlawan di Indonesia dari Aceh siapa kayak gitu. Nah, kuisnya nanti ada 4 pilihan, Cut Nyadin, Nyai Kartini misalnya. Terus ada misalnya Soekarno, Bung Hatta gitu. Nah, anak-anak disuruh nebak. Poin paling tinggi nanti biasanya kita kasih apresiasi. Yang pertama ada ranking gitu di tiap akhir bulannya kayak gitu. Oh gitu. Jadi anak-anak terpacu gitu, biasanya gitu sih. Oh jadi tipsnya itu loh. Iya, teman anak-anak aksi hidup suka baik. kompetisi ya. Betul. Iya. Jadi kita bisa bikin kuis, kita bikin semacam kalau zaman dulu cerdas cermas kayak Bu Ferry ya. Iya. Gitu ya, nanti ada poinnya dikumpulin, nanti poinnya bisa ditukar barang-barang yang ada di rumah gitu ya misalnya ya itu. Wah, tipsnya bisa dipakai nih. Nah, satu lagi pertanyaan penutup. Nah, ini kalau buat saya sih susah-susah gampang. Mungkin kalau Mbak Dita tuh kayaknya lancar-lancar aja semuanya. Aku pengen tahu deh, impiannya Mbak Dita yang belum tercapai itu apa? Oke, impian saya itu ingin membuat yayasan sih untuk anak-anak yang kurang mampu dan terkendala dalam mengakses pendidikan kayak gitu, Bu. Saya sebenarnya terinspirasi sama Pak Yohanes Surya gitu, yang beliau mendirikan universitas dan bisa membiayai banyak orang untuk menempuh pendidikannya kayak gitu. Nah, saya juga terinspirasi untuk membuat itu suatu saat nanti kayak gitu sih. Jadi inginnya kebanyakan dari kita kan emang menempuh pendidikan tapi dengan biaya sendiri gitu. Tapi ternyata setelah saya lihat di sekitar saya gitu, anak-anak jalanan ini juga menempuh pendidikan pun bahkan untuk membeli ATK susah gitu, membeli buku, alat tulis itu susah. Nah, saya jadi termotivasi untuk paling tidak bisa membantu berkontribusi lewat finansial juga suatu saat nanti kayak gitu, Bu. Luar biasa ya. Saya jadi penuh energi nih hari ini. Terima kasih banyak Mbak Dita. Semoga impiannya semuanya terwujud. Aktivitas yang dijalankan juga semuanya lancar. Bu Ferry terima kasih banyak juga sudah memunculkan sosok-sosok seperti Mbak Dita yang mungkin tadinya terselip di ibu kota ya, Bu Ferry ya. Sekarang kita bersama bisa mendapatkan inspirasi dari dan Mbak perlu Dita. digaungkan ceritanya. Betul, ini perlu sekali digaungkan. Makanya untuk teman aksi hidup baik, terus saksikan gelar wicara Ibu-Ibu Kota Award di YouTube channel Ibu-Ibu Kota setiap Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Nah, dan jangan lupa juga ini disebarkan, dibagikan dengan hashtag Aksi Hidup Baik, bergerak bersama Ibu-Ibu Kota, dan juga Simpul Kekuatan Jakarta. Terima kasih sudah menyaksikan gelar wicara Ibu-Ibu Kota Award, mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta.